Kalau ngomongin visualisasi, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya warna sih. Nggak cuma buat desain, kalau kita bikin visualisasi data pakai grafik pun, warna jadi salah satu aspek penting buat dipertimbangkan juga. Dalam pembuatan visualisasi data, warna juga punya fungsi khusus loh. Halo, saya Agatha. Welcome to Data and Design Channel. Duh, kalau ngomongin warna tuh beneran gak ada habisnya deh. Buat saya pribadi, pembahasan tentang warna juga selalu jadi yang paling segala macam textbook udah dibaca, besok-besok ada lagi yang lebih baru. Segala macam riset udah dipelototin, besok-besok ada lagi yang makin keren. Kayak gak ada habisnya gitu loh kalau kita bahas soal warna. Warna tuh emang identik sama desain. Sesuatu bisa jadi menarik atau gak menarik karena warnanya. Sesuatu bisa jadi lebih mudah dipahami atau lebih sulit dipahami juga karena warnanya. Jadi sebenarnya kenapa sih warna itu punya peranan segitu pentingnya dalam desain termasuk dalam visualisasi data? Sebelum jawab pertanyaan itu, kita mundur sedikit untuk bahas prinsip yang paling dasarnya dulu nih. Salah satu artikel dari Psychology Today ngasih penjelasan yang cukup mudah dipahami nih tentang gimana otak kita bekerja. Jadi kita manusia nih sebenarnya tuh jago banget kalau mengenali pola. Kalau kita dengerin musik buat yang pertama kali, kadang-kadang tuh suka tiba-tiba kepikir, ini tuh mirip sama lagu apa ya yang dulu pernah didengerin. Atau coba makanan baru, juga kadang-kadang sambil makan tuh mikir, ini tuh kayak makanan apa ya yang dulu pernah dicobain juga. Begitu juga halnya kalau kita lihat sesuatu. Ketika kita menangkap sesuatu melalui panca indera, termasuk mata, apalagi itu adalah sesuatu yang baru atau kita nggak familiar, biasanya kita tuh otomatis akan langsung mencoba mencari polanya supaya kita bisa memahami arti dari apa yang kita tangkap itu. Dan biasanya ini didasarkan pada pengalaman kita sebelumnya. Contohnya ini, kita bisa langsung tahu bahwa ini adalah huruf A. Karena dari zaman masih bocil dulu, kita belajar bahwa yang kayak gini nih disebut sebagai huruf A. Dan bukan sekedar kumpulan dari 2 garis miring dan 1 garis horizontal. Padahal sebenarnya yang kita lihat, ya 2 garis miring itu dan garis horizontal yang saling nempel. Atau ini, kita bisa tahu yang warna hitam itu kemungkinan besar adalah kucing. Dari mana kita tahu? Karena kita coba cari pola, kita gabungin dari hal-hal yang kecilnya. Dari tekstur dari warna hitamnya, kayaknya ini bulu-bulu halus. Lalu ada seperti bentuk segitiga di atas, ini kelihatannya seperti telinga. Lalu juga ada lingkaran di depan, di tengah, dan ada garis di dalamnya, itu sepertinya adalah mata. Dan pola seperti ini ketika kita gabungkan, kita tahu dari pengalaman sebelumnya kita pernah lihat kucing ya kayak gini. Walaupun kalau di gambar ini nggak kelihatan semuanya, tapi kita bisa cukup yakin bahwa yang hitam itu adalah kucing. Atau contoh satu lagi nih, kita nggak akan lihat ini sebagai ada gedung, kemudian ada mobil, ada sepeda motor, jalan raya, ada pembatas jalannya, dan seterusnya. Tapi bisa jadi kita kepikir nih, kayaknya gue pernah tahu nih ada di mana. Karena kita mencoba mengumpulkan informasi yang kecil-kecil tadi, kita cari polanya berdasarkan pengalaman kita sebelumnya. Nah, kemampuan buat mengenali pola ini hanya dimiliki oleh mamalia, termasuk manusia. Karena hanya mamalia yang punya bagian di otak yang namanya adalah neokorteks. Oke, itu prinsip pertama ya, tentang bagaimana otak kita bekerja. Lalu ada satu lagi nih. Di buku yang ditulis oleh Daniel Bohr, dijelasin kalau mata kita nih punya sekitar 100 juta fotoreseptor. Fotoreseptor ini adalah sel-sel di retina mata kita yang punya tugas buat menangkap cahaya yang masuk ke mata kita, lalu mengirimkan sinyal ke otak sehingga kita bisa mengenali yang namanya warna. Tiap satu fotoreseptor itu bisa menerima 10 peristiwa visual per detik. Jadi kalau dikaliin, dalam 1 detik kita bisa menerima informasi visual itu kira-kira 1 miliar.
Bayangin, 1 miliar loh. Kalau digabungin nih, antara gimana powerfulnya mata kita buat bisa mengenali warna dan bagaimana otak kita bekerja untuk mengenali pola, kedua hal ini yang bisa kita manfaatkan untuk memaksimalkan visualisasi data yang kita buat, yaitu dengan menggunakan warna. Kalau kita bisa menggunakan warna dengan tepat pada visualisasi data kita, audiens akan terbantu untuk bisa lebih fokus pada hal yang penting dan menyingkirkan hal lain yang katakanlah kurang penting, sehingga otak mereka tidak bekerja terlalu keras karena terlalu banyak informasi yang harus diproses. Karena warna itu sebenarnya membantu audiens kita buat mengenali pola. Ingat ya, kata kuncinya adalah pola. Dan kita akan bisa mengenali pola ketika ada konsistensi. Dengan kata lain, konsistensi ini penting banget kalau kita mau memilih dan menggunakan warna. Mau pakai warna biru, hijau, kuning, merah, orange, apapun, yang penting adalah kita bisa menggunakannya secara konsisten. So, kalau di visualisasi data secara khusus, warna itu punya 3 fungsi. Yang pertama, warna itu bisa merepresentasikan urutan nilai. Misalnya kayak pie chart ini nih. Yang paling gelap warnanya adalah yang nilainya paling besar. Lalu makin muda warnanya menggambarkan nilai yang makin kecil. Atau kalau dibikin bar chart kayak gini lebih kelihatan kayaknya nih. Karena kita gabungkan juga dengan posisi kategorinya. Yang paling atas adalah nilai yang paling besar dan warnanya juga paling tua. Makin ke bawah urutannya itu nilainya makin kecil dan warnanya juga makin muda. Jadi tanpa ngelihat angkanya pun audiens kita akan langsung paham bahwa dari semua kategori, Jakarta Pusatlah yang nilainya paling besar. Kalau kita mau pakai warna buat merepresentasikan urutan nilai, maka ada tipsnya nih. Yang pertama, pakai kelompok warna yang sama. Mau biru, hijau, kuning, merah, apapun, pakai kelompok warna itu aja. Ingat ya, prinsipnya adalah konsistensi. Jadi kalau dalam satu visualisasi kita punya beberapa grafik, gunakan kelompok warna yang sama. Sehingga audiens akan paham bahwa ini masih ada dalam satu tema yang sama. Yang kedua, kalau bingung nih, kira-kira harus pakai warna apa ya? Coba deh, kalian lihat lagi brand kalian itu warnanya apa. Yang disebut sebagai brand ini bisa aja perusahaan, universitas, komunitas, atau brand kalian sendiri. Apa sih yang mau ditampilkan, itu kira-kira representasinya warna apa. Jadi pakailah warna itu. Tips terakhir yang ketiga, walaupun kita pakai kelompok warna yang sama, tapi karena tujuannya adalah untuk merepresentasikan urutan nilai, maka untuk membedakan antara satu kategori dengan kategori lain, itu gunakan gradasi. Jadi yang paling gelap biasanya itu adalah nilai yang paling tinggi, lalu makin ke bawah atau makin kecil urutannya itu makin muda. Lalu fungsi yang kedua nih dari warna dalam visualisasi data, yaitu buat membedakan antar kategori. Jadi kalau kita mau memilih kelompok warna yang berbeda, pastikan itu tujuannya memang untuk membedakan antara satu kategori dengan kategori yang lain. Contohnya dari bar chart ini. Di sini kelihatan bahwa warna biru itu selalu mewakili laki-laki. Tiap tahun warnanya sama. Begitu juga dengan warna hijau untuk perempuan. Sehingga kelihatan bahwa ini konsisten. Begitu juga dengan line chart ini. Kalau kita mau menggunakan warna untuk membedakan antar kategori, maka tipsnya nih. Yang pertama, gunakan kelompok warna yang berbeda. Dan kedua, pastikan kelompok warna yang berbeda tadi itu kontras, bukan gradasi. Karena kalau gradasi itu biasanya otomatis akan diartikan mewakili urutan nilai. Dan tips terakhir, gunakan maksimal 5 kelompok warna yang berbeda. Artinya apa? Kalau kita punya kategori lebih dari 5, jangan-jangan nih kita bikin visualisasinya itu kurang efektif. Karena terlalu banyak informasi detail yang ingin ditampilkan dalam visualisasi data kita itu.
Kalau sudah lebih dari 5 kategorinya, mungkin baiknya bukan pakai grafik. Oke, udah 2 ya. Sekarang kita masuk fungsi warna yang ketiga, yaitu bahwa warna itu juga bisa berfungsi untuk memberikan highlight. Menurut saya pribadi nih, ini fungsi yang paling advance. Karena untuk memberikan highlight dari satu grafik yang kita punya, mana yang harus di-highlight itu biasanya harusnya dikaitkan dengan message apa yang mau disampaikan dari grafik yang kita tampilkan. Atau bahkan action apa yang diharapkan setelah audiens kita itu melihat grafik yang ditampilkan. Contohnya pie chart ini. Di sini yang di-highlight adalah kategori karyawan, karena yang porsinya paling besar. Kalau diubah jadi bar chart, jadinya kayak gini. Tapi bisa juga nih, yang di-highlight adalah kategori pelajar atau mahasiswa yang nilainya paling kecil. Pesan yang mau disampaikan itu berkaitan dengan target marketnya kafe yang kita punya sebenarnya adalah pelajar atau mahasiswa. Karena letaknya itu ada di sekitar kampus dan sekolah. Tapi kenapa ya pelajar dan mahasiswa itu justru yang paling kecil? Nah, di sini kan berarti ada action yang diharapkan dari audiens setelah mereka melihat grafik yang kita punya. Kalau kita mau menggunakan warna sebagai highlight, maka tipsnya nih. Yang pertama, pilih satu warna dasar dan satu warna highlight. Untuk memilih satu warna dasarnya, baiknya gunakan warna yang relatif netral. Saya biasanya lebih prefer pakai warna abu-abu. Kenapa? Karena kaitannya sama yang tips kedua nih, supaya warnanya kontras. Namanya juga memberikan highlight, berarti highlightnya itu harus lebih kelihatan warnanya dibandingkan warna dasar. Lalu tips terakhir yang ketiga, karena namanya saja highlight, maka jangan lupa sekali lagi sesuaikan dengan pesan apa yang memang ingin disampaikan dari grafik yang kita punya. Jadi itulah bagian yang perlu di highlight. And that's it. Kita sudah bahas 3 fungsi warna dalam visualisasi data dan sejumput tips kalau kita mau pakai warna untuk masing-masing fungsinya. Mudah-mudahan berguna ya. Kalau kalian tahu nih ada fungsi lain dari warna dalam visualisasi data, please jangan ragu, tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye!